Oke, komponen penginderaan selanjutnya adalah objek. Nah, objek ini merupakan lokasi atau wilayah yang direkam oleh sensor. Objeknya ada macam-macam, misal objek Kabupaten Semarang, misal objek Gunung Telomoyo, misal lagi objek Jakarta, macam-macam sesuai dengan fungsi atau tujuan dari objek tersebut akan dijadikan sebagai apa nantinya. Jadi objek yang direkam oleh sensor itu nantinya akan menghasilkan bentuk bukan bentuk, menghasilkan warna yang berbeda. Jadi menghasilkan hasil yang berbeda. Apabila objek yang direkam oleh sensor itu berupa benda yang padat seperti dataran rendah, dataran tinggi, bukit, kemudian gunung, itu nantinya akan menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang. Karena apa? Karena benda yang jauh lebih padat itu akan memantulkan banyak cahaya ke sensor sehingga hasilnya akan menjadi lebih terang. Beda lagi kalau objeknya berupa benda cair, misalnya sungai, danau, laut. Cahaya yang akan dipantulkan oleh sensor itu jauh lebih sedikit sehingga warna yang dihasilkan jauh lebih gelap. Kalau kalian lihat di Google Map atau Google Earth, maka pada warna perairannya akan jauh lebih gelap jika dibandingkan dengan objek benda padat yang lain. Terus kemudian adalah komponen penginderaan jauh selanjutnya adalah data. Nah, data ini merupakan hasil dari perekaman sensor. Jadi ketika sensor itu sudah merekam atau memotret objek, kemudian hasil perekaman sensor dikirim ke pengolah data. Pengolah data yang ada di bumi. Nah, pengolah data tersebut akhirnya mengolah data dari sensor itu menjadi sebuah data. Bisa berupa data visual maupun data digital. Kalau data visual itu merupakan data yang bisa kita amati secara langsung. Jadi sudah berupa foto. Ya. Kalau data digital itu merupakan data yang harus diolah dulu menjadi data visual. Jadi belum bisa berupa foto. Kalau berupa foto itu sudah bisa kita lihat, misal ada terlihat jalan, terlihat perumahan, terlihat gedung-gedung yang lain, itu merupakan data visual. Kemudian selanjutnya adalah pengguna data. Nah, ini adalah komponen terakhir dari komponen penginderaan jauh, itu adalah pengguna data. Setelah data yang diolah oleh pengolah data itu nantinya dicetak dan bisa digunakan oleh pengguna data sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi orang tersebut memanfaatkan hasil citra untuk apa? Misalnya untuk perencanaan wilayah, misal lagi untuk kerawanan banjir, misal lagi sebagai dampak bencana di bidang militer, di bidang kependudukan, pemetaan, meteorologi, dan klimatologi. Jadi ada bermacam-macam hasil yang bisa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Ya, tadi hasil inderaja, kita bahas yang dari pengguna inderaja itu ada hasilnya. Hasil penginderaan jauh itu bisa berupa citra, foto, dan citra non-foto atau citra satelit. Nah, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, citra foto itu dihasilkan dari sensor kamera yang diletakkan pada wahana seperti helikopter, pesawat terbang, balon udara. Tapi kalau citra satelit itu sensornya berupa scanner yang diletakkan pada satelit. Nah, hasilnya adalah citra satelit. Kalau citra foto itu hasilnya seperti ini. Nah, ini citra foto atau citra foto udara itu gambarnya jauh lebih gelap atau dia warnanya hitam putih. Kenapa warnanya hitam putih? Karena citra foto itu hanya bisa dilakukan perekamannya pada siang hari menggunakan sinar matahari. Kalau menggunakan sinar matahari, itu hasil perekaman hanya bisa terlihat hitam dan putih seperti ini karena dia terbatas sensornya. Tapi kalau citra satelit menggunakan sensor scanner yang diletakkan pada satelit akan menghasilkan citra yang berwarna seperti ini. Ada benar-benar tampak
Kalau hijau ini berarti lapangan, ini ada jalan yang panjang, ini adalah pemukiman padat penduduk. Di sini kalau ada yang jauh lebih besar itu adalah pabrik atau ini sekolah karena dia bentuk L. Nanti akan kita bahas di interpretasi citra setelah ini. Ini adalah peta citra satelit kota Ungaran Kabupaten Semarang. Jadi terlihat jelas komponen-komponennya di Kabupaten Semarang di Kota Ungaran. Ini kalau menggunakan citra satelit warnanya seperti tampak aslinya. Tapi kalau menggunakan citra foto udara warnanya hitam putih. Itu adalah perbedaan dari citra foto udara dan citra satelit. Nah, tadi adalah beberapa komponen penginderaan jauh yang harus ada untuk menghasilkan citra seperti ini. Nah, untuk menghasilkan citra seperti ini, tadi harus ada beberapa komponen yang harus ada atau dilewati. Ada sumber nada, objek, kemudian wahana, sensor, kemudian pengolah data, gen data, kemudian hasilnya adalah citra foto udara dan citra satelit, dan hasil ini bisa digunakan sebagai pengguna data. Kalau yang ini bisa digunakan sebagai perencanaan wilayah. Nah, itu adalah gambaran tentang komponen penginderaan jauh.